Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir kita ayat ke-48 ayat ke-48 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsharun. Dan takutlah kamu akan hari yang mana pada hari itu satu diri tidak bisa melepaskan diri yang lain sedikit pun, dan tidak diterima dari diri itu syafaat, dan juga tidak diterima dari diri itu tebusan, dan mereka tidak akan ditolong, wallahum yunsharun, dan tidak mereka akan diberi pertolongan. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam, untuk mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka diingatkan bahwa nenek moyang mereka telah diberi kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang sezaman. Tujuan dari mengingatkan tersebut adalah agar mereka mensyukuri nikmat tersebut dengan cara beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka diingatkan tentang hari akhirat. Dan takutlah kalian akan hari di mana pada hari itu satu diri tidak bisa melepaskan diri yang lain sedikit pun. Wattaqu, dan takutlah kalian, artinya khafu, takutlah kalian akan hari di mana tidaklah melepaskan pada hari itu satu diri dari diri yang lain suatu sedikit pun. Huwa yaumal qiyamah, hari itu adalah hari kiamat. Jadi orang Yahudi, Bani Israel, mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka. Mereka mengatakan bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kadang-kadang mereka mengatakan kami adalah anak Tuhan atau kekasih Tuhan. Karena itu
kami tidak akan diazab nanti di akhirat. Atau mereka mengatakan kami tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, yaitu 40 hari semasa nenek moyang mereka menyembah Ijil. Nah, inilah yang dibantah oleh ayat ini, bahwa keselamatan itu tidaklah tergantung dari nenek moyang kita, bahwa keselamatan di akhirat itu tidak tergantung dari siapa ayah kita, siapa kakek kita. Bahkan anak seorang nabi pun kalau dia kafir maka dia tidak bisa selamat nanti di akhirat. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, salah seorang anak beliau kafir dengan Allah. Maka ketika anak itu dibinasakan, karam, ditenggelamkan dengan ketika banjir besar, Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, itu kan anak saya, itu kan anak ambo ya Allah. Tapi Allah lah berjanji akan menyelamatkan keluarga ambo. Itu kan anak kandung ambo tuh. Bahwa engkau tidak diselamatkan. Apa jawaban Allah? Itu bukan anakmu wahai Nuh. Jadi walaupun anak secara biologis, tetapi itu bukan anakmu, karena dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi satu keyakinan di kalangan orang Yahudi. Mereka selalu membangga-banggakan keturunan. Kami ini keturunan Nabi Yakub. Kami ini keturunan orang mulia. Nenek moyang kami dulu orang-orang yang disayangi Allah. Karena itu kami tidak akan diazab. Jadi di sini dikatakan satu diri tidak bisa melepaskan diri yang lain nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Artinya seseorang tidak bisa membantu orang lain. Yaitu ditafsirkan di sini dalam tafsir Sawi, la tuni nafsun mu'minah an nafsin kafirah syai'an min azabillah. Yaitu seorang yang beriman tidak akan bisa membantu seorang yang kafir dari azab Allah. Jadi itu maksudnya adalah orang kafir itu tidak bisa dibantu oleh orang mukmin. Walaupun ayahnya seorang nabi sekalipun. Wala tuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima dari diri itu syafa'ah. Syafa'ah secara bahasa artinya adalah menggenapkan. Di syafa'at apa artinya? Menggenapkan atau mencukupkan. Di syafaat itu adalah permohonan ampunan dari melalui orang lain. Di syafaat itu di dunia tuh Allah ado tadi dipraktekkan. Contohnya tuh kita bersalah, jadi dicarilah orang gadang yang bisa membantu kita. Dicari orang dalam, ya enggak? Dengan ada orang dalam tadi, hukuman bisa berkurang. Itu syafaat di dunia.
Nah, orang yang membela yang bisa melepaskan seseorang atau seseorang diberi ampunan hukuman karena ada bantuan dari orang lain, itu syafaat. Jadi orang yang kafir nanti di akhirat tidak diterima syafaat. Jadi kalau kita lihat ayat ini secara umum seolah-olah nanti di akhirat tidak ada syafaat, wala tuqbalu minha syafaatun. Tidak diterima dari diri itu syafaat. Kalau ayat lain mengatakan man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat nanti kecuali dengan izin Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Sedangkan orang mukmin ada peluang untuk mendapatkan syafaat. Jadi ada ayat lain yang mengatakan dan juga banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu ada peluang nanti untuk mendapatkan syafaat, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat satu orang kafir. Jadi kan kembali dikaitkan dengan keyakinan kalangan Bani Israel tadi. Sebab mereka sudah kafir, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, berarti mereka sudah kafir. Karena itu tidak ada harapan mereka mendapatkan syafaat. Jadinya dibangga-banggakannya juga nenek moyang. Sampai kini itu adalah salah satu doktrin dalam agama Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena itu mereka lebih mulia dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi kelebihan yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka itu menyebabkan mereka menjadi sombong, menjadi angkuh dan takbur, mendabik dada. Kami kok anak sia, kami ke keturunan sia. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi seharusnya nikmat yang diberikan kepada nenek moyang mereka itu mereka syukuri dengan cara beriman dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penjelasan dari syafaat, bahwa syafaat yang dinafikan di sini adalah syafaat untuk orang kafir, yaitu dari orang mukmin untuk orang kafir. Sedangkan syafaat untuk orang beriman itu sudah sepakat para ulama berdasarkan kepada ayat lain dan juga kepada hadis-hadis Nabi yang lain yang sangat banyak, bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Wala yu'khazu minha adlun, dan tidak diterima dari diri itu tebusan. Ai fidaan, artinya tebusan. Jadi kalau di dunia kan bisa tebus menebus. Kalau ada orang bersalah, ada jaminan, bisa dijamin. Jadi kalau ada jaminan bisa lapeh. Tapi di akhirat nanti tidak akan ada tebusan. Juga akan ditebus lah di akhirat nanti. Kalaupun bisa ditebus, jawab akan ditebus. Ya kalau di dunia ya domih, Anda ada pitih. Tapi di akhirat
Nggak ada pinjam minjam lah ya, nggak ada. Nah, cuma diri awak tinggalnya lah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, artinya mereka tidak akan dilarang dari azab Allah. Jadi ini juga walaupun ini ditujukan kepada Bani Israel, ini juga bisa kita ambil hikmahnya bagi orang yang beriman, bahwa keselamatan di akhirat itu yang pertama adalah dasarnya keimanan. Walaupun keturunan orang mulia sekalipun, keturunan para nabi dan rasul pun, kalau tidak beriman tidak akan bisa dibantu oleh para nabi atau rasul tersebut. Jadi tidak bisa dibangga-banggakan doh. Kemudian keselamatan di akhirat nanti harus kita usahakan dari amal kita sendiri. Jangan kita membangga-banggakan keturunan, wah nenek moyang kami dulu wali, nenek moyang kami dulu ulama. Jadi nanti kita hanya mengandalkan bantuan dari nenek moyang atau dari ayah kita, itu tidak dibenarkan. Jadi yang syafaat itu adalah hanya menggenapkan kok kurang-kurang sangene. Nah, itu yang syafaat tadi itu. Mencukupikan atau menambah nilai atau menambah tingginya derajat, itu syafaat. Nah, bukan hanya mengandalkan syafaat. Itu adalah suatu yang salah. Asalnya itu kalau kita meninggal dunia, kita mungkin akan didoakan ya enggak, oleh keluarga, oleh anak, dan itu enggak boleh diandalkan. Jangan sampai ada yang berkeyakinan nanti meninggal didoakan orang. Ya, anak ketik meninggal ya. Ya. Jadi karena itu malas beramal, itu tidak benar. Sebab kita berusaha menunaikan kewajiban. Jadi contoh gini, sholat, sembahyang 5 waktu sehari semalam itu wajib. Sekali tinggal sholat itu hukumnya dosa besar. Maka itu tidak akan bisa nanti dihapuskan oleh atau dibayar oleh pertolongan anak tadi misalnya. Tidak bisa. Ya syaratnya pertama tentu kita menjadi orang yang beriman. Yang kedua tentu beramal soleh. Jadi arti kita itulah berusaha. Semua tadi itu kok kurang-kurang segini, itu kan. Kalau seandainya kita beriman tetapi tidak beramal ibadah, maka itu namanya kita tidak ada modal namanya. Itu diambol bersuhu kaji lah ya. Jadi memang ada monanga seperti itu, tetapi diambol sendiri belum bersuhu, dia berani menjawab itu lah. Jadi sebenarnya akikah itu kan tidak wajib. Akikah itu adalah sunnah muakkad, sunat muakkad. Dia artinya kalau orang tua tidak mengikahkan anaknya, orang tua tidak berdosa. Cuma lebih baik, sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan, bukan wajib.
Di sunat, tapi sunat tadi agak ditekankan. Jadi kalau tidak dikekahkan pun tidak masalah, tidak berdosa orang tua itu. Ya, jadi sunnah muakkad itu artinya sunnah tapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau lai ado harato nan bisa untuk membeli kambing untuk diakikah. Kemudian diakhiri dengan ayat ditutup dengan walahum yunsharun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya yumna'una min azabillah, mereka tidak bisa dilarang dari azab Allah. Jadi artinya kepada orang Bani Israel, karena mereka kalau mereka kafir maka tidak ada harapan sedikit pun akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Walaupun mereka keturunan Nabi Yakub, walaupun mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka. Di ayat ini tujuannya adalah untuk mematahkan keyakinan kalangan Bani Israel atau Yahudi yang meyakini bahwa mereka tidak akan diazab nanti di akhirat karena mereka keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Yakub pun kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, artinya mereka telah menjadi kafir. Sebab dalam Taurat itu diperintahkan untuk beriman dengan Nabi Muhammad bagi kalangan orang Yahudi atau Bani Israel, karena tidak ada pertentangan antara para nabi-nabi dahulu dengan apa yang dibawa oleh atau risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian Bapak Ibu penjelasan dari ayat ke-48 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.